Jumpa kembali dengan saya di channel Dapur Ngoprek. Kali ini saya akan bahas tentang multitester atau ampermeter. Ampermeter ini singkatan dari ampere, volt, dan ohmmeter. Jadi saya akan bahas fungsi dari multitester digital ini dan spesifikasinya. Yang pertama saya akan membahas fungsinya. Jadi multitester digital ini fungsinya itu sebagai alat ukur untuk mengukur arus listrik dan komponen, ya, seperti mengukur tegangan, mengukur ampere, ya, menggunakan multitester ini, dan mengecek suatu komponen seperti resistor, kapasitor, dioda, ini menggunakan multitester ini. Dan ini juga bisa mengecek suatu kerusakan di suatu rangkaian menggunakan multitester ini. Saya sedikit jelaskan cara penggunaannya untuk multitester ini. Jadi untuk misalkan kita untuk mengukur tegangan, nah kita atur saklar selektor sini ke tegangan. Sini ada simbol tegangan AC/DC di tegangan AC maupun DC, ini volt, simbol volt seperti ini. Nah, untuk mengukur resistansi atau dioda buzzer, nah kita atur selektor ke sini. Ini ada simbolnya, ini ada simbol ohm, dioda, dan buzzer. Nah, simbolnya seperti ini. Untuk frekuensi, nah ini frekuensi, simbol seperti ini. Ini kapasitansi. Dan untuk ampere, ini dari ampere sampai mikroampere, ini seperti ini simbolnya. Dan untuk peletakan probe-nya, kita bisa lihat di sini petunjuknya sini. Misalkan untuk mengukur hambatan atau resistansi, ini peletakan probe yang merahnya di sini. Yang dioda juga sama nih di sini. Untuk yang probe hitamnya letakkan sebelah sini. Ada tulisan COM-nya seperti ini. COM, tulisan COM. Terus untuk pengukuran arus listrik, untuk peletakan probe merahnya sebelah sini. Ini untuk yang pengukuran ampere. Kalau untuk yang mikro dan miliampere sebelah sini untuk peletakan probe-nya. Dan selanjutnya saya akan bahas spesifikasi. Yang bisa lihat di sini ada 3 multitester yang fungsinya sama sebagai alat ukur arus listrik atau pengecekan suatu komponen. Jadi spesifikasi ini penting. Jadi kalau kita membeli suatu alat multitester digital ini, kita harus tahu dulu spesifikasinya. Terus udah sesuai apa belum dengan yang kita butuhkan. Karena kan multitester ini berbeda-beda spesifikasinya dan modelnya pun sama, berbeda juga. Satu contoh ini spesifikasinya, ini bisa mengukur hambatan, ini bisa mengukur hambatan, bisa mengukur tegangan DC, tegangan AC, ukur kapasitansi, ini pengukuran arus AC, ini arus DC, dan ini dioda. Dan yang ini kelengkapannya ini dilengkapi bisa pengukuran untuk pengukuran volt AC, ini ampere, ukuran ampere, ampere DC. Terus ini resistansi, ini volt DC, dan dioda, ini dioda, dan HFE. HFE ini fungsi ini untuk pengukuran transistor, ya. Jadi fungsi ini pengukuran transistor yang untuk mengetahui NPN, PNV, dan HFE-nya. Sini dilengkapi. Jadi tidak semua multitester itu kelengkapannya sama, spesifikasinya. Jadi sedikit berbeda. Ya, seperti yang ini kan dilengkapi dengan pengukuran arus. Yang ini yang model DT9205A ini dilengkapi untuk mengukur arus AC. Selain mengukur arus DC, juga bisa mengukur arus AC. Nah, sedangkan yang ini hanya bisa mengukur arus DC aja ini.
jadi tidak ada pengukuran untuk arus AC. Dan yang ini juga sama, kalau yang ini dilengkapi arus AC dan DC, yang ini yang model ini Sanwa CD771 itu. Dan kita juga bisa mengetahui ini batas rengnya. Ini penting juga batas rengnya. Ini sampai berapa maksimalnya? Seperti yang ini batas maksimalnya sampai 200 mega ohm. Jadi bisa mengukur resistansi dengan maksimal ukuran 200 mega ohm. Nah, minimalnya juga sini 200 ohm. Kalau yang ini kan maksimalnya cuman sampai 2000 kilo ohm ini. Dan untuk kapasitansi, nah yang ini kapasitansi juga nih, seperti ini. Ini kapasitansi kalau saya cek di buku panduan ini cuman 100 mikrofarad. Nah ini bisa mengukur kapasitansi tapi sampai 100 mikrofarad. Jadi kalau kita mengukur elko yang nilainya 1000 atau 2000 tidak bisa membaca atau mendeteksi multitasker ini karena maksimal sampai 100 mikrofarad. Tuh. Terus tombol-tombolnya juga ini. Nah, sini. Ini ada jumlahnya, ada 4. Ada 4 untuk miliampere. Sini ini untuk ampere di sini. Sini. Sama yang ini pun modelnya sama seperti ini. Ini sama. Kalau ini cuma 3 ini. Dan untuk model pun juga ini sedikit berbeda. Kalau yang ini kan yang 2 ini sama. Hanya menggunakan saklar selektor kita putar ke rengnya di sini. Ada reng di sini. Jadi kita langsung nih, kita untuk pengukuran apa sini, terus kita langsung menentukan batas ukurnya berapa. Kita cukup memutar saklar selektor ini. Nah kalau yang model seperti ini multitester jenis seperti ini, jadi selain kita mengatur saklar selektor ke pengukuran, kita juga harus memilih. Nah, seperti ini. Contoh ini mengukur tegangan. Dan kita juga harus memilih pengukuran tegangan AC atau DC. Nah, seperti ini kan DC, ini AC. Dan kita juga harus menentukan rengnya. Tentukan ini reng volt atau milivolt, nah seperti ini. Itu jadi dua kali apa namanya? Pengaturannya ya, 2 kali pengaturannya gitu. Jadi selain kita mengatur saklar selektor, kita juga harus menekan tombol-tombol yang di sini gitu. Jadi modelnya sedikit berbeda dengan yang ini. Jadi kita harus tahu spesifikasinya. Selain kita mengetahui harga, merek, tipe, nah, spesifikasi itu penting gitu. Jadi saat kita membeli itu tidak maksudnya sesuai dengan yang kita butuhkan gitu. Apalagi yang masih pemula itu, baru belajar, ya mungkin yang model seperti ini menurut saya ini lebih mudah ya, karena saya juga dulu seperti itu, yang langsung di sini kelihatan untuk pengukuran apa, di sini ada keterangannya, terus di sini juga ada reng batas ukurnya sini. Jadi mudah untuk dipelajarinya, itu digunakannya juga. Kalau yang ini kita harus benar-benar pelajari buku panduan. Sebenarnya sama sih yang ini juga. Jadi tipsnya itu, selain kita sebelum membeli itu ya pertama ya kita harus tahu spesifikasinya, dan kalau sudah membeli kita harus pelajari juga, itu penting kita pelajari spesifikasinya. Ini bisa mengukur apa aja, rengnya pengukurannya, terutama yang ini kita nggak tahu beda sama yang ini. Kalau ini ada keterangannya sini, bisa kelihatan sih. Nah kalau ini sampai berapa, nah kita harus lihat buku panduan. Seperti ini misalkan contoh volt, ini voltnya sampai berapa sini voltnya, AC volt yang bisa lihat sini. Ini maksimumnya bisa mengukur sampai 1000 volt untuk yang AC. Yang DC pun sama sampai 1000 volt gitu. Jadi saran saya ya seperti itu, sebelum membeli sebuah alat ukur multitester
digital, kita harus pelajari dulu, harus mengetahui di spesifikasinya dulu, udah sesuai apa belum. Itu yang saya tadi jelaskan ini, karena ya setiap multitester ini ya berbeda ya, agak berbeda, walaupun ya fungsinya sama sih untuk alat ukur arus listrik dan mengukur suatu komponen gitu. Tapi dari tipe aja kelengkapannya berbeda, kelengkapan pengukurannya itu. Tapi ini juga seperti ini nih, kode yang seperti ini, kayak multitester seperti ini, kayak DT9205 ini kelengkapannya nih seperti ini, yang adanya di sini aja ya, seperti ini. Tapi ada juga yang multitester dilengkapi dengan temperatur atau frekuensi dengan tipe beda sini, misalnya kalau nggak salah itu DT9207 atau 08 itu ya, itu ada kelengkapan untuk mengukur temperatur gitu, dengan multitester yang seperti ini, model seperti ini, tapi tipenya berbeda gitu. Jadi kita membeli multitester itu sesuai yang kita butuhkan dengan yang untuk pekerjaan kita, tidak kecewa lah kita membeli suatu multitester, oh ternyata ini sesuai gitu dengan yang kita butuhkan itu. Jadi penting itu mengetahui spesifikasinya dan mempelajari buku panduannya ini untuk menggunakan alat ini. Jadi sekian dulu dari saya ya, semoga video saya ini bisa bermanfaat. Saya ucapkan banyak terima kasih.